Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP yang juga mantan kader PDIP Baru Arar Sirait merespons penetapan bekas koleganya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dalam ini terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pria yang karib disapa Ara menuturkan Indonesia merupakan negara hukum. Menurutnya semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Lebih lanjut, Ara juga membantah tudingan PDIP soal adanya politisasi hukum di balik penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ara pun meminta semua pihak menghormati proses hukum. Baru Arar Sirait menyinggung terkait sayembara menangkap Harun Masiku masih berlaku, berhadiah 8 miliar rupiah. Lantaran sudah 4 tahun DPO, Harun Masiku hingga kini belum berhasil ditangkap. Mantan kader PDIP Baru Arar Sirait tersebut menyatakan, sayembara berhadiah 8 miliar rupiah bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Ara sapaan akrab Baru Arar menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan uang suap yang diberikan Harun Masiku kepada ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan sebagian uangnya berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setio Budianto menuturkan Hasto dan Harun Masiku juga memberi suap senilai total $57.350 Singapura atau setara 683 juta 462.890 rupiah berdasarkan kurs 24 Desember 2024. Uang tersebut diserahkan kepada mantan anggota KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan. Suap ini diberikan agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Hasto menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel. Padahal Harun berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402 suara. Seharusnya yang memperoleh suara dari Nazarudin Kimas yang dinyatakan meninggal dunia adalah Rizky Aprilia. Namun ada upaya dari Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku melalui dua cara. Yang pertama, Hasto mengajukan judicial review atau JR kepada Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019. Cara yang kedua, Hasto menandatangani surat nomor 2576X DPP-View 2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan JR. Selain upaya-upaya tersebut, Hasto secara paralel mengupayakan agar Rizky mau mengundurkan diri untuk digantikan Harun Masiku. Namun rencana tersebut ditolak oleh Rizky Aprilia. Pada tanggal 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari dari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumsel. Setio menyebut dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan Doni Triistiqomah dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Hasto juga disebut mengatur dan mengendalikan Doni untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA nomor 57 Pihum 2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU. Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nazarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal,
ini adalah saudari Rizky Aprilia. Ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka merespons singkat saat ditanya wartawan terkait penetapan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka KPK. Wapres Gibran terbalik lantaran menurutnya kasus Hasto tidak ada kaitan dengan dirinya. Menanggapi Gibran, jawaban tersebut terkait pertanyaan awak media di sela kunjungan ke gereja GBI Keluarga Allah, Jalan Sultan Syahrir, Kota Solo, pada Rabu 25 Desember 2024. Disinggung mengenai namanya dan keluarga Jokowi masih dikaitkan dengan Hasto Kristianto. Gibran meminta hal itu ditanyakan langsung ke KPK. Gibran tegas mengatakan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK tidak ada kaitannya dengan dirinya. Sebagai informasi, Jokowi dan Gibran sebelumnya merupakan kader PDIP. Kini keduanya telah dipecat menjadi kader PDIP. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Ya, ini kita pantau terus di berbagai daerah ya, dari Kemenko PMK dan lain-lain terus kita pantau. Lalu misalnya kemarin pada waktu ratas juga Pak Prabowo sudah menegaskan masalah penumpukan di berbagai tempat-tempat tujuan mudik, tempat-tempat tujuan wisata. Sudah ada beberapa tol fungsional sementara juga yang sudah difungsikan untuk khusus Nataru ini ya. Moga-moga perjalanan mudiknya bisa berjalan dengan baik ya. Pokoknya semuanya jaga kesehatan, jaga keselamatan. Selanjutnya ngecek di mana? Hah? Ngecek di mana? Rasa mbok tutke, Mbak ya. Preyo ya. Tanggal merah do prei. Pak Hasto yang sudah tersangka gimana Mas tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena Tanya dikait-kaitkan dengan tanya ke KPK.
nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.